mazhab-mazhab aliran yang ada di Islam seperti Ahmadiyah. Tapi lebih baik orang Ahmadiyah yang menyatakan dirinya siapa di diri mereka. Kalau kita baca ya apa bedanya dengan yang lain? Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Saya salat dengan orang Ahmadiyah. Mereka mau. Saya bukan Ahmadiyah. Masa saya mengatakan dia bukan? Maksudnya. Ada dosen. Dosen ini memang sudah siap akan menyerang Ahmadiyah. Ya, saya tahu. Nah ini nanti Pak Saifullah akan dikeran soal tazkirah ini. Tapi saya persilakan dulu Pak Saiful Uyun yang berbicara. Dia jelaskan panjang lebar tentang Ahmadiyah. Termasuk tazkirah. Bagus penjelasannya. Tazkirah ini sudah dijelaskan. Ketika tiba dia saya persilakan. Dia seperti kehabisan pelor. Pelor yang dia siapkan tentang tazkirah itu. Padahal tazkirah sudah dijelaskan oleh Pak Saiful Uyun dengan baik. Dan orang mengerti, oh kalau begitu persoalannya begitu, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wartawan dia, berjumpa kembali dalam program Bincang Bersama Tokoh. Kali ini wartawan dia sedang roadshow ke Sulawesi dan tepatnya kali ini kita ada di kota Makassar bertemu dengan salah seorang pemikir kajian Islam yang sangat progresif. Beliau adalah juga guru besar dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Langsung saja kita sambut Profesor Dr. Kasim Mada MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, lama ya nggak jumpa, terakhir kalau nggak salah waktu sidang MK waktu itu. Iya, ada lama ya. Iya, kira sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah saat ini kan kita sedang ada di pesantren Matahari ya. Iya, lokasinya di Maros. Lokasinya di Maros, Pinggir Makassar. Sulawesi Selatan. Nah kita hari ini mungkin tidak akan ngobrol soal bagaimana kegiatan profesor di kampus ya. Udah cukup banyak saya rasa yang kalau kita baca di media. Tapi saya tertarik untuk ngobrol kenapa di masa pensiun yang mungkin harusnya santai, ini sekarang profesor justru mendirikan sekolah atau pesantren Matahari dan hari-hari ada di sini mengurus anak-anak. Mungkin bisa diceritakan Prof. Kalau mau diceritakan itu 2 tahun sebelum saya pensiun, ibu sebenarnya sudah duluan pensiun. 2 tahun sebelumnya saya pensiun, saya beritahu ibu 2 tahun lagi saya pensiun, kita tidak boleh berhenti beraktivitas. Pensiun artinya pensiun sebagai pegawai di kantor pemerintah, tapi bukan pensiun kerja. Ya, itu 2 tahun sebelum saya kasih tahu ibu. Kita harus giat terus. Ya. Pensiun juga berarti gaji saya sebagai dosen, guru besar, itu pensiun dalam arti dipotong sekian banyak. Menerima gaji pensiun. Itu saja yang berubah. Tapi yang tidak boleh berubah adalah beraktivitas, berkegiatan. Sampai saya pensiun, menjelang pensiun itu sampai pensiun, kami berpikir, ya, lantas di daerah sini yang sekarang pesantren ini, kita jalan-jalan berulang-ulang, hanya kita beli kebun di sini. Isinya beberapa pohon mangga, pohon jambu, ya, dan tanaman-tanaman ubi dan lain-lain. Kita beli 1-2 tahun kita bolak-balik, ya. Lantas kita bikinlah pesantren. Tahun berapa tuh? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Karena sekarang sudah ada yang kelas 12 SMA, ya. Ya 6 tahun yang lalu. Ini sudah pendidikan formalnya sudah tahun ke-6 dan akhir tahun ke-6 ini. Ya. Mau ujian siswa SMA-nya yang kelas 12. Itulah aktivitas. Saya tinggalkan tempat saya di Makassar. Saya tinggal di kota Makassar, ya, di Jalan Bontoduri, ya. Saya pindah ke sini sama ibu terus di ya.
Ya begitu resmi kita buka kelas ya kita di sini sambil satu-satu bangunan itu kita bangun, dibantu oleh orang, oleh teman-teman dan lain-lain. Akhirnya jadilah seperti ini. Kelas dalam keadaan sekarang ya mulai kurang karena kita setiap menghadapi tahun penerimaan santri baru, ya kita memerlukan fasilitas untuk santri yang baru baik SMP, sanawiyahnya maupun aliyah, SMA-nya. Jadi itu yang saya pilih nama Matahari. Saya harap dengan nama Matahari orang mencari pesantren Matahari tidak kalau capek satu kali tek 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 di internet dapat. Mungkin tidak ada pesantren Matahari. Kalau pesantren Nurul Iman, pesantren Istiqomah dan lain-lain ya masih banyak. Sama dengan nama masjid ya. Nah, itu alasannya Matahari. Filosofinya ya Matahari itu memberi penerangan, mengusir gelap ya. Mengusir rasa takut ya. Dengan terang orang tidak takut. Setan juga takut sama cahaya. Ya. Jadi di tempat-tempat yang reman-reman redup-redup itu ya ada setan di situ. Maka pemerintah bikin merkuri apa itu ya. Jalanan dikasih merkuri, ya ramai, tidak ada lagi setan di situ. Kira-kira begitu ya. Lalu kenapa saya tinggal? Ya saya menganggap bahwa pesantren itu harus apakah namanya kiai, apa namanya ustaz, tapi santri di sini hanya menyapa saya dengan gelar saya di perguruan tinggi, Prof ya. Tidak ada yang bilang kiai. Ya. Tidak ada yang bilang kiai. Begitu kira-kira. Nah kan pesantren tentu sudah banyak juga ya. Kemudian juga sekolah formal juga banyak, tapi pasti profesor apalagi latar belakangnya adalah dunia pendidikan ya, maksudnya pendidikan agama Islam. Pasti ada punya latar belakang atau punya suatu visi dan nilai-nilai apa yang paling ingin diterapkan di pesantren Matahari ini. Ya. Sampai setua usia saya begini, dengan banyak teman-teman, saya kira saya juga lebih panjang merasakan hidup dalam persaudaraan Islam. Dengan mazhab-mazhab yang banyak, firqah-firqah yang banyak, cara pandang yang berbeda-beda. Ya. Saya khawatir lembaga pendidikan pesantren ini mewariskan cara berpikir lama yang berfirqah-firqah itu. Saya tidak maksudkan bahwa firqah dihapus. Tidak pernah saya pikirkan. Itu semacam sunnatullah. Bahwa kita berbeda, memang Tuhan menginginkan seperti itu. Yang tidak diinginkan Tuhan, mereka yang berbeda itu saling faham, saling bertengkar. Ya. Kita tahu dalilnya dalam Al-Quran. No? Kalau Tuhan mau, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tapi bukan itu yang diciptakan Tuhan. Kita dijadikan berbeda-beda untuk menguji ya, liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kita yang berbeda-beda itu. Dan karena itu berfastabiqul khairat lah, berpaculah berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Yang kita perlombakan ini kebaikan bukan kejahatan. Jadi meskipun kita berlomba, semua bentuk materi perlombaan itu kebaikan-kebaikan. Itu maksud Al-Quran. Dan seterusnya Al-Quran mengatakan satu saat kamu akan kembali kepada Tuhan. Nanti di sana Tuhan menjelaskan kenapa kamu berbeda-beda. Jadi berbeda-beda tidak usah repot memikirkan di dunia. Ya. Yang penting apakah di antara teman-teman berfirqah bermazhab itu kita termasuk mazhab yang unggul. Kalau unggul kita membantu yang tidak unggul. Begitu semangatnya Al-Quran. Kenapa? Jangan ribut lagi dengan perbedaan. Penjelasan perbedaan itu nanti di akhirat. Ya. Nanti di akhirat Tuhan menjelaskan. Gitu. Nah, mungkin secara lebih detail nilai-nilai apa yang secara sederhana disampaikan kepada para santri gitu ya. Sehingga tadi bisa kemudian suatu saat menghormati, menghargai atau bahkan menyadari memang hidup
Itu sebuah keniscayaan perbedaannya. Iya. Pesantren ini bermacam-macam teman yang datang sini. Ada teman dari yang biasa ya, dari teman dosen, ada dari kelompok-kelompok dari Syiah, Hijabi, Ahlul Bait, ada dari Ahmadiyah. Ahmadiyah termasuk paling sering jalan-jalan ke sini, ya, termasuk yang paling sering. Ya. Demikian juga kawan-kawan dari orang China, ya, orang Tionghoa, INTI, ya, Indonesia Tionghoa, ya, Perhimpunan Indonesia Tionghoa, ya, itu INTI. Bahkan INTI banyak membantu. Kadang-kadang anak-anak itu di masjid saya beritahu bahwa kalau ada tamu saya dan saya minta dia jadi imam atau jadi khatib kalau dia datang Jumat misalnya, lantas kamu melihat ada sesuatu yang berbeda yang dia sampaikan dalam khutbah atau ada sesuatu kaifiat salat yang berbeda ketika dia salat, kamu tetap harus ikuti karena dia imam, dan kamu harus percaya perbedaan yang dia lakukan itu pasti ada dalilnya. Ya, saya beritahu anak-anak santri, kita di sini menghormati semua mazhab. Kita hormati. Ada mazhab yang mungkin kita tidak anut, kita tetap hormati. Apalagi kalau mazhab itu, aliran itu memiliki ulama, pasti ulamanya itu punya dalil. Karena punya dalil, maka itu adalah kebenaran. Karena itu, dan ini mungkin pada tingkat level anak sekolah menengah ini, tidak segera bisa dia tangkap bahwa kebenaran dalam Islam itu yang berbeda itu di sana mengatakan saya bukan Islam, tapi saya kan benar. Mungkin saya juga mengatakan kamu bukan Islam, berarti dia bukan Islam. Jadi ada yang bukan Islam sebenarnya benar. Kan ini sudah agak filosofi ya, ya. Tapi kita ulang-ulang sampai dia mengerti bahwa dalam Islam itu, saya ambil contoh yang sederhana, misalnya anak-anak SMA, tentang bunga ban. Dasarnya itu jual beli itu halal kata Al-Quran. Yang diharamkan riba. Tapi yang mana riba itu dalam jual beli itu yang dipersoalkan. Apakah travel haji itu melakukan riba? Travel haji ini ya halal. Transaksi uang di situ. Tapi kalau ada praktek dalam travel haji itu kamu katakan itu riba karena menzalimi jamaah. Ya, menzalimi para pihak yang terlibat di travel itu riba, itu riba. Nah, maka saya kasih contoh klasik seperti bunga ban. Dalam Islam itu dua pendapat. Ada yang mengatakan bunga ban itu haram karena dia riba menurut pendapat itu, maka dia tidak ikut bunga ban. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang kebalikannya. Bunga ban itu bukan riba. Ya. Karena bukan riba dia halal. Jadi ada praktek dalam keislaman yang satu haram, yang satu halal, tapi dua-duanya benar. Nah, contohnya itu bunga ban. Nah, ini bunga ban contoh klasik karena pendapat ini sudah lama, sudah puluh tahun, masih tahun berapa ya? Mungkin sebelum merdeka. Persoalan bunga ban ini sudah lama sekali tuh kedua pendapat itu. Ya. Dan sampai saat ini masih berjalan. Sampai sekarang masih berjalan kedua itu. Ya, pendapat tersebut masih dianut. Nah, hal-hal begitu saya tidak ingin anak-anak ini nanti seperti kita yang sekarang ini membanggakan pendiriannya masing-masing, lantas menyalahkan pendirian yang lain. Saya tidak mau begitu. Saya ingin anak-anak itu dia menganut satu pendapat, menganut satu aliran, tapi dia tidak seperti generasi kita ini, dia tetap menghargai. Bahkan dia bisa menjelaskan bahwa apa yang dilakukan saudara saya itu juga kebenaran. Yang mungkin orang lain mengatakan tidak benar. Di setiap kelompok ada kebenaran. Ada kebenaran, ya begitu. Jadi juga mungkin berarti salah satu latar belakang membuat pesantren sekolah ini juga sebuah refleksi atas visi saat ini, kekhawatiran gimana, terutama kalau kita bicara Islam
antar kelompok Islam kemudian saling menyalahkan atau saling sesat misalnya satu dengan yang lain. Betul. Nah, saya ingin kalau kita kembali kepada teks misalnya Islam atau juga teks Al-Quran, bahwa semua orang Islam kan yakini bahwa Islam menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam adalah ya tentu agama yang akan menang di akhir zaman, ya kan, di atas kelompok yang lain. Dengan realita kondisi saat ini bagaimana Rob menjelaskan soal klaim menjadi rahmat bagi sekalian alam, menjadi agama atau kelompok yang mengenal di atas kelompok lain, tapi realita kondisi saat ini tentu sulit untuk bisa melihat hal seperti itu. Ya. Mungkin karena sikap kita, maka bisa saja Al-Quran itu menjadi teori saja, tidak faktual. Teori saja. Sinis kan? Karena apa yang dibilang Quran itu teori saja. Ya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, sesama kamu saja tidak dirasakan sebagai rahmat. Ya. Orang yang berbeda kamu, sama-sama muslim, dia merasa teraniaya oleh kita. Apa dia merasa rahmat? Padahal kita bersaudara, kita seagama. Tapi ada pihak seagama merasa teraniaya. Jadi rahmatan lil alamin yang dinyatakan oleh Al-Quran teori saja. Ya. Antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu akan jadi unggul kalau kamu beriman. Itu juga teori. Tidak mudah memfaktualkannya. Ya. Dia menjadi teori. Kamu kalau benar-benar beriman pasti kamu unggul. Itu yang kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu sebagai umat dilempar ke tengah masyarakat internasional untuk menjadi teladan. Ya. Menyeru yang baik, mencegah yang buruk. Itu teori saja. Teori saja kalau kita tidak bisa faktualkan. Ya. Harusnya kita faktualkan. Oh, saya orang beriman, ya. Kamu tidak akan apa-apa. Sekalipun kamu berbeda dengan saya, pasti kau aman. Saya tidak akan ganggu. Itu baru terlihat, ya. Baru faktual. Ya. Bukan saja saudara muslim saya begitu toh. Tidak usah. Mazhabmu apa? Mazhab A. Kamu kenal saya mazhab B. Insya Allah saya tidak akan apa-apa. Saya tidak akan menjelek-jelekkan kau punya. Karena saya sekolah. Saya memahami dalil-dalil yang kamu pakai. Juga Al-Quran. Cuma ketika kita menafsirkannya, kita berbeda menafsirkan ayat yang sama. Tapi pasti aman. Saya tidak akan merendahkan. Ya. Nah ini visi yang atau mimpi, ya. Maka saya tinggal di pesantren ini. Saya ingin anak-anak mewarisi seperti itu. Jangan seperti kita, saya ini, generasi saya dan teman-teman yang mengatakan kita ini rahmat, padahal sesama kita bertengkar dan saling membenci. Wah, itu teori saja. Bagaimana sih itu? Gimana? Karena itu menurut saya hal yang penting di sini, khususnya pendidikan pesantren, anak-anak itu dibekali pendidikan. Ya. Pendidikan itu, sekolah itu investasi yang hampir, kalau ada untungnya secara material, tipis sekali. Karena bukan itu tujuannya orang membangun sekolah. Orang membangun sekolah memang ada sedikit bisa kita ongkosi. Kita yakin ada teman bisa membantu kita memberi makan santri, donatur misalnya. Ya. Meskipun tidak gampang mengajak teman-teman untuk membantu saya memberi makan anak-anak santri itu. Besok santri kami bertambah lagi, tempat tidurnya bertambah, fasilitasnya harus ditambah. Tolong bantu. Ya. Tidak mungkin saya sendirian, saya bukan bisnismen. Nah, untung ada teman-teman yang dermawan, yang bisa memahami itu. Karena pendidikan itu investasi yang panjang ke depan. Dia paling cepat bisa lihat hasilnya 15 tahun. Dia dari sekolah dari misalnya SD sampai tamat SMA. Itu berapa itu ya? Berapa? 12 tahun ya? Plus kuliah baru. Ya kalau teman kalian kuliah ya tambah kuliahnya. Ya paling cepat 15 tahun. Guru yang mendidik mereka itu sudah banyak yang meninggal. Jadi mau melihat itu hasil didikannya
Pendidikan itu investasi jangka panjang, sangat mungkin pendidiknya itu tidak melihat hasilnya. Dia sudah keduluan meninggal, ya. Nah, kalau itu dia mau pikirkan, buat apa dia masuk ke bidang pendidikan, tapi bukan itu yang mereka pikirkan. Yang mau mikirkan, "Enggak apa-apa kami meninggal, tapi generasi itu yang kami akan lahir di masa depan jauh lebih baik dari generasi saya." Begitu sebenarnya. Artinya betul-betul orang yang memang terpandang di dunia pendidikan jelas tidak bisa berpikir ke bisnis ya. Dari Tapi panggilan nurani dan jelas harus sabar karena ya betul, sangat lama ya saya belum memperoleh hasil. ya betul, Bahkan mungkin tidak jalani tadi alami. pada saat beliau-beliau masih hidup, biasanya yang pendiri ataupun pengajar. Dan saya sangat yakin mesti para pendidik yang seperti itu jelas-jelas harus mengarahkan jiwa raganya untuk mengajar, mendidik anak-anak dengan penuh rasa cinta. Karena ya bayangkanlah usia-usia SMP, usia SMA kan butuh kesabaran yang luar Yang sama kita menanam tumbuh-tumbuhan ya. Kita lihat ada yang ketika senang juga kita melihat, kita siram setiap hari, banyak subur tumbuhnya. Belum berbuah tapi sudah ada rasa senang melihatnya. Ada tunasnya, ada daunnya hijau, lantas berbunga. Berbuahnya ini masih jauh, masih jauh. Kita sudah tidak ada, baru dia berbuah, kelihatan buahnya. Baru buahnya dinikmati oleh masyarakat. Nah, begitu. Itu investasi pendidikan seperti itu. Tapi mungkin kenikmatannya di situ bahwa kita seperti menanam itu, kita melihat tunas itu tumbuh, 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 tumbuh. Dan kita sudah tahu ini nanti berbuah begini. Oh, ini ada masalah. Kenapa daunnya agak kuning layu? Ya, ini harus dirawat khusus. Jadi jelas mungkin harapan, kalau saya simak tadi, harapan dari Prof adalah kegelisahan dari kondisi masyarakat saat ini ya di dalam memahami perbedaan, khususnya dalam keyakinan gitu atau dalam agama Islam. Mudah-mudahan generasi ke depan beberapa di antaranya yang kemudian kita didik yang melahirkan generasi-generasi yang memahami perbedaan itu sebagai rahmat, kan seperti itu. Jadi bukan lagi menjadi masalah. Iya, ya itu bagus. Bapak katakan jangan jadi masalah. Itu kita mau generasi begitu. Melihat perbedaan dan menyadari dia berbeda dengan lain tidak masalah. Yang di sana juga tidak ada masalah sih. Nah, itu ya saudara saya damai. Banyak hal yang bisa kita kerjasama, misalnya dalam bisnis, dalam hal-hal lain kita bisa kerjasama. Hanya berbeda kita misalnya harus perbedaan sedikit cara salat. Cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran berbeda sedikit ya. Pengetahuan tajwidnya tidak sama. Hal-hal begitu yang menurut saya sepele dalam sejarah panjang kita masa lampau membuat kita tertinggal. Dunia Islam, saya tidak mengatakan negara Islam tertentu, tapi dunia Islam. Dunia Islam. Akibat mempermasalahkan Hal seperti itu. padahal banyak hal bisa Banyak hal yang bisa kerjasama, bisa kerjasamakan. misalnya Ahmadiyah, Syiah, ada NU, ada Sunni, NU, Muhammadiyah. Ya mesti berhentilah dia ribut. Bahkan saya pernah beritahu teman-teman yang di Ormas itu, Muhammadiyah, NU, saya banyak berkawan dengan mereka. Berhentilah kalian itu mencari anggota. Cari anggota hanya untuk mengisi sekretariat supaya ada yang bekerja di kantor. Jangan lagi untuk menambah anggota. Biarkanlah manusia Muslim atau manusia apa itu mau jadi Muhammadiyah, jadi NU, mau jadi Ahmadiyah, mau jadi apa itu Syiah, silakan saja. Saudara perbaiki sekretariat. Yang saya maksud sekretariat bukan fasilitasnya, tapi visi organisasi ini yang seperti yang kita bicarakan ini. Itu yang saya katakan perbaiki ya kantornya. Tidak usah cari tambah anggota. Karena kalau kita tiba ke mendekati visi itu, ya kita tidak memerlukan lagi biar kamu di mazhab itu, biar saya misalnya Syiah, ya antum Ahmadiyah, ente NU, anak Muhammadiyah, tidak masalah sama sekali, tidak masalah. Bagaimana kita ciptakan generasi yang menganggap tidak masalah itu. Tapi yang masalah pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita atur bersama untuk kita untuk bahwa umat ini menjadi kuntum khaira ummah. Ya, kuntum khaira ummah. Jadi keyakinannya adalah pilihan masing-masing, tetapi amalannya jelas bisa dikerjasamakan dan bermanfaat buat banyak
orang bahkan ya, bukan cuma berbicara umat tapi seluruh umat manusia. Ada contoh berbandingan ya, karena Pak JK yang orang sini tuh, Pak Yusuf Kalla di Dewan Masjid, itu karena gencatan senjata Israel dengan apa itu? Pasti. Ya Palestina Hamas ya. Lantas pulang itu orang Palestina ke Hamas, mereka tidak punya rumah, semua hancur situ. Pak Yusuf sebagai Dewan Masjid ini mau Ramadan, di mana mereka mau salat tarawih ya. Maka dia berinisiatif akan membangun segera 100 masjid. Itu pun semi permanen. Hanya untuk memenuhi hajat yang sudah mendekati ini, 1 bulan lebih ke depan mereka akan tarawih itu umat di mana rumahnya saja tidak ada. Ya kalau ada masjidnya mungkin situ juga mereka sementara bisa tidur sambil tarawih ya. DNI mengajak Muhammadiyah karena DNI tahu Muhammadiyah banyak uangnya. Dan pekerjaan seperti itu, pekerjaan Muhammadiyah kan, apa itu majelis PKU-nya dulu namanya PKU ya, sosial. Muhammadiyah mau jadi bersama-sama ya, membangun masjid. Lantas gencatan senjata ikut gagal, lantas dirudal lagi ya. Maka saya bilang makanya semi permanen. Di Dewan Masjid, Dewan Muhammadiyah juga. Ya saya siap kalau kacau lagi lantas anda apa-apa. Yang penting waktu Ramadan itu mungkin 1 bulan kita. Tapi kita harapkan gencatan senjata ini abadi ya. Ya begitu. Nah, Prof, sebagaimana kita ketahui banyak sekali kesalahpahaman tentang Ahmadiyah, bahkan yang disampaikan oleh para kiai, para ustadz itu besar. Para kiai besar mengatakan bahwa masalah Ahmadiyah di awam itu adalah soal dugaan mereka bahwa Ahmadiyah itu nabinya bukan Nabi Muhammad, kitab suci bukan Al-Quran, syahadatnya beda. Nah kemudian juga mereka bukan ke Mekah tapi ke Qadiyah. Nah Prof kan sudah mengenal Ahmadiyah sangat lama, bahkan sudah ikut dalam pertemuan internasional ataupun nasional Ahmadiyah, sudah hadir di London di pertemuan internasional Ahmadiyah, dan juga di awal mula Ahmadiyah itu berada di Qadian India. Nah yang Prof lihat sebetulnya seperti apa sih doa ya? Iya, karena saya masih mengajar ya, khususnya di Pasar Sarjana Universitas Islam Alauddin, bukan jarang tapi sering saya beritahu masalah mazhab-mazhab aliran yang ada di Islam seperti Ahmadiyah, Syiah, Muhammadiyah dan lain-lain. Kalau mau tahu siapa mereka, baca buku yang dikarang oleh mereka, yang ditulis oleh mereka. Jangan saudara baca buku bukan orang Ahmadiyah itu tapi bercerita tentang Ahmadiyah, mungkin bagus. Tapi lebih baik orang Ahmadiyah yang menyatakan dirinya siapa di diri mereka. Ya. Misalnya Ahmadiyah untuk ada bukunya Nahnu Muslimun, kami ini orang Islam. Itu buku tipis. Kalau kita baca ya apa bedanya dengan yang lain? Ya. Rukun Islamnya sama, ya. Rukun imannya sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, ya sama perbedaan-perbedaan sedikit yang ada antara Syiah, Sunni, dan lain-lain. Antara Muhammadiyah, NU yang sama-sama Sunni, kalau mau cari perbedaannya banyak sekali. Padahal sama-sama Sunni, Muhammadiyah dan NU. Tapi kalau mau cari-cari perbedaannya banyak sekali. Terutama di misalnya di fikih dan lain-lain ya, banyak sekali. Tapi perbedaan itu tidak menegasikan mereka sebagai Muslim. Ya, semua tidak menolak mereka sebagai Muslim. Saya salat dengan orang Ahmadiyah, mereka mau. Saya bukan Ahmadiyah, saya salat dengan Ahlul Bait, Syiah, padahal saya bukan Syiah. Saya juga tidak pernah menyatakan diri Sunni, tidak pernah. Ya, tapi mungkin orang mengatakan saya Sunni atau orang mengatakan si Muhammadiyah dan NU, tidak pernah saya menyatakan dengan tegas. Ya, tapi sesembahan dengan mereka semua. Saya jadi imam kalau dia dorong saya jadi imam, mereka ikut. Masa saya mengatakan dia bukan, maksudnya. Kepada mahasiswa itu saya mengatakan, kalau orang itu sembahyang seperti kamu mengatakan dia sesat. Kalau dia pergi haji seperti kamu mengatakan dia bukan Muslim, dan lain-lain. Kalau dia bersyahadat seperti kamu mengatakan dia bukan Muslim.
Kalau bahwa ada ucapan-ucapan keislamannya tidak sama dengan kamu, ya tidak sulit tuh itu. Doa yang panjang kamu ketemukan pada jamaah NU, ulama-ulama NU. Mungkin di ulama Muhammadiyah kau tidak dapatkan doa panjang seperti itu. Ya, wirid yang membuat orang capek ada di NU. Dia baca Barasanji, dia baca Yasinan, dia lain-lain wiridnya panjang sekali. Mungkin hal seperti itu tidak kamu temukan di Muhammadiyah. Tapi sama-sama Sunni. Mereka bukan Ahmadiyah, mereka bukan Syiah, mereka bukan yang lain. Ya, sama-sama Sunni. Tapi kalau mau lihat perbedaannya ada sih. Tapi perbedaan itu sama sekali tidak menegasikan bahwa di antara keduanya itu bukan Muslim. Tidak. Ya. Jadi baca saja sumbernya dari tokoh-tokoh kelompok itu. Bisa saudara baca yang lain. Misalnya kamu kenal penulisnya ini penulis yang memang netral, ulama, tokoh Islam. Ya. Jangan, karena banyak juga buku dikarang untuk menyudutkan kelompok tertentu. Yang sampai saudara membaca banyak buku yang memang dikarang untuk menyudutkan, memojokkan, atau menyesatkan kelompok-kelompok ini. Kalau saudara banyak membaca begitu, saudara tersesat. Dari yang Profesor baca buku-buku Ahmadiyah dan juga melihat langsung itu kan di komunitas Ahmadiyah, serta kegiatan Ahmadiyah. Apakah Ahmadiyah itu mengapai Nabi Muhammad sebagai nabinya atau tidak? Waktu saya di Pasar Sendana masih pimpinan, saya Asdir 1, bidang akademik. Kami 1-2 kali mengadakan seminar dengan kelompok-kelompok yang berbeda itu, khusus tentang Ahmadiyah. Bahkan waktu itu mubalik di Makassar itu Saiful Uyun. Dia hadir, ya. Kami atur. Karena saya yakin panas ini sebagai moderator, kita atur itu diskusi. Karena ada yang datang diskusi hanya mau pergi berteriak-teriak Allahu Akbar, ya, mengganggu harus diskusi itu, ya. Kita bikin tata tertib, tidak boleh begini, tidak boleh begini, ya, tidak boleh begini. Kalau tidak mau jangan masuk, ya, harus dipatuhi itu. Tapi kalau Anda di dalam lantas melanggar tata tertib ini, kami akan kasih keluar. Alhamdulillah jalan atur itu. Ada dosen dari UIN. Dosen ini memang sudah siap akan menyerang Ahmadiyah. Ya. Pak Saiful Uyun kita panggil untuk, ya. Saya tahu mungkin nanti dia akan diserang Saiful Uyun ini tentang apa itu? Kitab Azikr apa? Tazkirah. Hah? Tazkirah. Tazkirah. Karena itu yang sensitif. Nah, ini nanti Pak Saiful Uyun akan dikerang soal tazkirah ini. Ya, saya mengira, ya, saya mengira karena saya mengenal teman saya dosen ini. Tapi saya persilakan dulu Pak Saiful Uyun yang berbicara. Dia jelaskan panjang lebar tentang Ahmadiyah, termasuk tazkirah. Beliau mengatakan tazkirah itu adalah sabda-sabda atau catatan-catatan dari Mirza Ghulam Ahmad yang ditulis oleh pengikutnya, sahabat-sahabatnya dan lain-lain, murid-muridnya, dan itu pun disusun menjadi tazkirah setelah beliau meninggal, ya. Kemudian dari saya moderator saya jelaskan kalau itu bisa kita katakan kalau Nabi Muhammad itu sabda, itu hadis, jadi bukan firman, ya, di tazkirah. Jadi jelaskan, bagus penjelasannya. Saya juga mengatakan kalau timbul kefanatikan, apa bedanya dengan orang NU yang fanatik dengan Barasanji? Al-Quran, hadis baru Barasanji. Ya, ya sama dengan itu. Atau mungkin Muhammadiyah Al-Quran, Sunnah, atau ada lagi yang lain pelajaran kemuhammadiyahan. Ya sama dengan itu. Dia nomor 3 atau nomor 4. Ya, nomor 1 dan nomor 2 itu tetap Al-Quran dan hadis atau Sunnah. Yang lain-lain itu nomor 3. Ya. Tazkirah ini sudah dijelaskan begitu. Jadi kawan dari dosennya yang itu ketika tiba saya persilakan, dia seperti kehabisan pelor. Karena memang pelor yang dia siapkan tentang tazkirah itu, padahal tazkirah sudah dijelaskan oleh Pak Saiful Uyun dengan baik, dan orang mengerti, oh kalau begitu persoalannya begitu, tidak ada masalah. Nah akhirnya
Diskusi itu baik saja lah, ya. Karena tidak jadi serangan ke situ, ya, begitu. Jadi banyak kesalahpahaman nantinya ya. Juga soal Al-Quran nih. Jadi kan seringkali dianggap bahwa kitab sucinya Ahmadiyah itu adalah tazkirah, bukan Al-Quran. Nah kalau yang populer hari-hari yang dibaca Ahmadiyah itu di pengajian ataupun soal kegiatan-kegiatannya Al-Quran atau tazkirah. Tadi saya sudah jelaskan dah. Enggak apa-apa lah kalau orang mau baca tazkirah, sama saya melihat saya juga tidak apa-apa orang mau lebih banyak membaca kitab Barasanji daripada Al-Quran, enggak apa-apa. Ya, asal dia tahu bahwa Al-Quran itu jauh lebih mulia dari Barasanji. Ya. Tapi banyak yang tidak paham, ya. Enggak apa-apa, apalagi kalau saya tahu mereka tidak paham. Mereka kayak umat awam memuliakan Barasanji daripada hadis. Enggak apa-apa. Karena dia awam. Nah, kelompok-kelompok sepertinya ada pada setiap firqah-firqah muslim itu. Kita harus mengerti, kita harus mendidiknya. Gitu. Nah kalau kita lihat dalam konteks global, sebenarnya Prof melihat seperti apa peran-peran apa sih sebetulnya yang baik? Iya, selesai jalan-jalan ke London diundang ke Jalsa, pernah ke kajian, pernah juga ke Singapura, ya. Saya melihat bahwa kawan-kawan Ahmadiyah ini memang kelompok yang militan dalam berkegiatan. Di London itu setiap selesai sidang orang pergi ke tempat apa itu, bursa buku. Banyak buku-buku itu, ya. Dulu saya beli beberapa buku dari sana, ya, tuh, tentang Ahmadiyah. Memang kreatif, ya, produktif orang Ahmadiyah dalam menulis. Al-Qur'annya juga saya punya berapa jilid itu yang tebal-tebal. Pastilah ada tafsir, namanya saya tafsir, tidak ada yang sama itu. Namanya saya tafsir bukan Al-Quran, ya. Al-Quran itu yang sama, tapi tafsirnya itu pasti berbeda-beda, ya. Tapi kalau kita mau memperkaya pengertian kita tentang ayat di mana banyak tafsir yang berbeda-beda, kita akan menjadi kaya pemahaman. Kan ayat yang ini ditafsirkan oleh kelompok ini begini, kelompok ini begini, kelompok ini begini, sehingga kita yang membacanya menjadi kaya. Kita memiliki argumen dalil yang sangat kaya menyangkut ayat yang satu ini. Kita bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk ikut memahami ayat yang memiliki perspektif tafsir yang bermacam-macam itu. Nah itu menurut saya harus begitu. Ya, Ahmadiyah itu seperti itu. Semakin menambah sana Iya, Islaman. iya, betul. Nah sebagaimana tadi mungkin kita di awal bicara tentang pesantren matahari ya, yang bisa memberikan penerangan, memberikan sinar dan pada kelompok-kelompok atau orang-orang yang masih dalam kegelapan. Juga mudah-mudahan obrolan kita saat ini bisa membuka wawasan bagi para pihak yang selalu fokus pada perbedaan dan tidak sadar bahwa begitu banyak persamaan yang bisa kita lakukan bersama. Dan khususnya buat pesantren Matahari, Prof, mudah-mudahan semakin menyinari, semakin berkembang, semakin banyak lagi tentu orang-orang juga yang terpanggil untuk membantu tentunya, karena kita membutuhkan juga tentunya kolaborasi dengan banyak pihak ya, sehingga bisa berdampak besar. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi Prof, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Baik, sama-sama kita doa. Iya, sukses untuk pesantrennya. Saya mengikuti slogan Ahmadiyah, ya. Iya. Untuk menutup pertemuan kita ini. Love for all. Heart rate for none. Cinta untuk semuanya. Benci tidak untuk satu orang pun. Kira-kira begitu. Oke? Demikian sahabat Ahmadiyah, diskusi kita, dialog kita bersama Prof Tasim Matab dari Makassar. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan juga motivasi, dan memberikan refleksi untuk kita semua menyadari bahwa kita hidup dalam keberagaman. Kita memahami pasti ada perbedaan, tetapi jelas tidak menjadi masalah untuk kita bisa bekerja sama bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.